warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah maghrib yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur, memuja dan mengagungkan Allah pada malam hari ini. Dengan izin Allah kita bisa duduk-duduk bermajelis. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tema tentang Risalah Ramadan. Sekalipun jamaah sekalian, ada mungkin peserta yang ikut di kegiatan dari tadi pagi sampai sore, tapi tidak mengapa jamaah sekalian, kita mengulang pembahasan. Mungkin ada yang sama atau mungkin ada yang berbeda. Jadi jamaah sekalian, pada dasarnya puasa ini termasuk rukun Islam. Mengingkari salah satu daripada rukun Islam bermakna kita keluar dari Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan siapa bilang puasa itu wajib, sekalipun dia berpuasa, maka perkataannya itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Tetapi kalau ada orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak mengingkari akan kewajiban puasa, maka dia tidak keluar dari Islam, tetapi dia dipandang melakukan dosa. Jadi berdosa seorang umat Islam yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Demikian juga tentang salat. Kalau ada orang yang mengatakan siapa bilang salat itu diwajibkan, maka dengan perkataannya menyebabkan dia keluar dari Islam, sekalipun dia tetap salat. Tetapi kalau ada umat Islam yang tidak salat tetapi tidak mengingkari kewajiban salat, maka jamaah sekalian, dia tetap dipandang berada di dalam Islam, tapi dia termasuk pelaku dosa. Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah bertanya kepada Imam Ahmad. Di dalam kitab Fikih Sunnah ditulis tentang dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Ahmad, apakah orang yang meninggalkan salat itu kafir?" Kata Imam Ahmad, "Dia kafir." Terus kemudian Imam Syafi'i berkata, "Kenapa engkau katakan dia kafir?" Lalu Imam Ahmad mengatakan, "Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Terus Imam Syafi'i bertanya lagi kepada Imam Ahmad, "Kalau demikian dia kafir, bagaimana caranya dia salat?" Kata Imam Ahmad, "Dia langsung saja salat." Imam Syafi'i berkata, "Orang kafir tidak diterima salatnya." Lalu Imam Ahmad berkata, "Kalau demikian dia harus bersyahadat ulang." Lalu Imam Syafi'i mengatakan dia belum pernah membatalkan syahadatnya. Maka pada waktu itu Imam Ahmad diam. Jadi ini pertanda jamaah sekalian, sekalipun orang itu tidak salat tetapi masih mengakui kewajiban salat, maka dia masih tetap berada pada lingkaran Islam dan dia termasuk pelaku dosa. Demikian halnya puasa. Berkenaan dengan perkara puasa jamaah sekalian, di negeri kita ini sering terjadi perbedaan. Kalau tidak berbeda di awal, berbeda di akhir. Dan jamaah sekalian, di kalangan orang-orang yang tidak punya pengetahuan di dalam agama ini, kadang mereka memanfaatkan perbedaan itu. Terlambat puasa, cepat lebaran. Apalagi ada dalilnya, haram berpuasa kalau sudah ada lebaran. Nah baik jamaah sekalian, mari kita melihat tentang penentuan awal Ramadan. Jadi untuk menentukan awal Ramadan di zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in sampai 4 ulama mazhab,
Ini kemudian menentukan awal Ramadan hanya ada dua cara. Yang pertama dengan melihat bulan yang biasa kita sebut dengan ru'yatul hilal, yaitu dengan cara memperhatikan terbitnya bulan di hari ke-29 Sya'ban. Jadi pada saat sore hari tatkala matahari terbenam, apabila waktu itu nampak bulan sabit meskipun sangat kecil dan hanya nampak waktu singkat, maka ditetapkanlah mulai malam itu umat Islam sudah memasuki 1 Ramadan. Jadi bulan Sya'ban pada waktu itu hanya berumur 29 hari. Oleh karena itu mulai malam itu ditetapkanlah ibadah tarawih, kemudian makan sahur, dan mulai besoknya kita berpuasa. Kemudian cara yang kedua adalah dengan ikmal, yaitu menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi apabila bulan sabit di awal Ramadan sama sekali tidak terlihat, maka umur Sya'ban ditetapkan menjadi 30 hari, dan kemudian puasa Ramadan baru dilaksanakan lusanya. Perintah untuk melakukan ru'yatul hilal dan ikmal ini didasari atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in gamma alaikum faqduru lahu. Janganlah kalian puasa hingga kalian melihat bulan, dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Jika kalian terhalangi oleh awan, maka sempurnakanlah hitungannya menjadi 30 hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian juga di hadis lain, jamaah sekalian, Nabi bersabda, puasa dengan melihat bulan. Jadi puasalah dengan melihat bulan, dan berlebaranlah dengan melihat bulan. Bila tidak nampak olehmu, maka sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian jamaah sekalian, di dalam melihat bulan, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah jumhur ulama, di mana mereka menetapkan bahwa bila ada satu orang saja yang melihat bulan, maka semua wilayah negeri Islam di dunia ini wajib mengikutinya. Hal ini berdasarkan prinsip ihdatul matali, di mana tempat terbitnya bulan merupakan satu kesatuan di seluruh dunia. Jadi apabila ada satu tempat yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya. Misalnya sudah dapat informasi di Australia ada yang lihat bulan, maka kita pun di Indonesia dan semua negeri Islam sudah harus berpuasa. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi jumhur ulama dari 4 ulama mazhab, 3 ulama mazhab mendukung prinsip wihdatul matali, bahwa tempat terbitnya bulan hanya ada satu. Di negeri manapun dilihat bulan, maka semua negeri-negeri Islam sudah harus berpuasa. Kemudian yang kedua jamaah sekalian adalah pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berpendapat apabila ada seorang melihat bulan, maka hukumnya hanya mengikat pada negeri yang dekat saja, sedangkan negeri yang jauh memiliki hukum tersendiri. Dan prinsip ini disebut dengan ikhtilaful matali, atau beragamnya tempat terbitnya bulan. Pendapat Imam Syafi'i bukan tanpa dalil. Di dalam riwayat disebutkan Quraib, pembantu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diperintahkan oleh ibunya Ibnu Abbas berangkat ke negeri Syam untuk suatu urusan. Quraib berada di negeri Syam pada tanggal 29 Sya'ban, dan ternyata orang di negeri Syam sudah melihat bulan, dan Quraib sendiri menyaksikan bulan. Lalu keesokan harinya Quraib tiba di Madinah, dan didapatinya Ibnu Abbas dan semua sahabat belum ada yang puasa. Maka Quraib berkata kepada Ibnu Abbas, kalian belum berpuasa? Kata Ibnu Abbas, kami di Madinah belum ada yang lihat bulan, sehingga kami tidak ada yang berpuasa. Jadi di negeri Syam sudah puasa, kemudian di Madinah belum puasa. Dan wallahu alam,
tidak ada informasi bahwa Ibnu Abbas dan penduduk Madinah ini kemudian mengqada puasa pertama, karena di negeri Sam sudah dilihat bulan sementara di Madinah belum lihat bulan. Andai kata mereka berprinsip bahwa satu saja tempat terbitnya bulan, pastilah Ibnu Abbas dan sahabat mengqada puasanya. Maka inilah yang berkembang, pendapat ini yang berkembang jamaah sekalian sampai hari ini. Ada yang berprinsip hanya satu terbitnya bulan, dan ada juga yang mengatakan setiap daerah punya bulan tersendiri. Kemudian berkembang pengetahuan, maka muncullah metode baru yang namanya hisab, di mana penentuan awal bulan Ramadan berdasarkan hisab ini juga merujuk pada perhitungan astronomi untuk menentukan posisi hilal, dan pada waktu itu apakah bulan terlihat atau tidak. Kalau sudah masuk hitungannya maka sudah harus puasa. Jamaah sekalian, orang yang memakai metode hisab mereka juga punya dalil, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Yunus ayat 5, yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Maka berdasarkan ayat ini, orang yang memegang pada prinsip hisab mengatakan bahwa Allah telah menetapkan sistem peredaran bulan dan matahari sebagai dasar perhitungan waktu, sehingga ini yang dijadikan dasar bagi orang yang memahami metode hisab. Demikian juga di surah Al-Isra ayat 12 disebutkan, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ayat ini mengindikasikan bahwa perhitungan waktu di dalam Islam dapat menggunakan sistem astronomi. Kemudian adapun hadis yang diangkat oleh metode hisab pada dasarnya sama dengan hadis yang dipegang oleh metode ruqyah. Sebagaimana Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, tidak tahu tulis menulis, tidak tahu berhitung, sehingga kadang kata Nabi, kadang bulan itu 29, kadang 30 hari. Ulama yang berpegang pada prinsip ruqyah mengatakan bahwa Nabi adalah umat yang tidak tahu berhitung dan tidak tahu menulis, sehingga kata Nabi kadang bulan 29, kadang 30. Namun kemudian yang memakai metode hisab menafsirkan hadis ini bahwa Nabi tidak menghitung. Nabi itu tidak tahu menghitung karena pada saat itu umat Islam belum terbiasa dengan ilmu hisab. Namun ini tidak berarti bahwa hisab dilarang, melainkan hanya belum umum digunakan. Jadi satu dalil dipahami berbeda. Kemudian jamaah sekalian, jadi dua hadis yang sama dipahami berbeda oleh dua penganut ruqyah dan penganut hisab. Jamaah sekalian, bagaimana pendapat para ulama menanggapi metode hisab dan metode ruqyah? Mazhab Hanafi dan Maliki cenderung mengutamakan metode ruqyah tetapi tidak menolak metode hisab sebagai alat bantu. Jadi hisab diterima tetapi dia hanya sebagai alat bantu, tetapi tidak bisa dipakai untuk menetapkan bahwa satu Ramadan sudah masuk. Dia hanya alat bantu, apakah pada waktu itu betul bulan terlihat atau tidak. Demikian juga mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lebih mengutamakan ruqyah, tetapi sebahagian ulama Syafi'iyah membolehkan hisab jika sudah mencapai tingkat akurasi yang tinggi. Tetapi tetap mereka kembali kepada kaidah umum, berpuasalah tak kala melihat bulan dan berbukalah tak kala melihat bulan. Jadi sekali lagi, menurut mazhab Syafi'iyah, metode hisab tetap diterima tetapi hanya dijadikan alat bantu apakah pada waktu itu betul-betul bulan terlihat atau tidak. Kemudian Imam Ahmad secara umum sama sekali menolak hisab. Jadi mazhab Hanafi, mazhab Hambali secara umum lebih ketat di dalam berpegang kepada ruqyah. Jadi mereka menolak metode hisab. Adapun ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi, Wahbah Suhaili menyatakan bahwa hisab dapat digunakan sebagai metode utama
jika sudah mencapai tingkat akurasi yang tinggi. Mereka mengatakan bahwa hisab adalah metode yang didukung oleh dalil-dalil Al-Quran dan pemahaman modern tentang astronomi, sehingga banyak negara Islam, terutama di Indonesia, di kalangan ormas tertentu kemudian menggunakan metode hisab di dalam penentuan awal Ramadan. Pokoknya kalau sudah sampai hisabnya, bulan terlihat atau tidak terlihat, maka mereka sudah mulai puasa. Oleh karena itu mereka sudah bisa menentukan puasa 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang berdasarkan perhitungannya. Jamaah sekalian, metode hisab di dalam penentuan awal Ramadan memiliki sejarah yang panjang dalam tradisi Islam. Jadi pada abad ke-8 hingga ke-10 di era klasik Islam, hisab mulai berkembang di era kejayaan Islam, khususnya pada masa Bani Abbasiyah, di mana muncul ilmuwan seperti Al-Khawarizmi dan Al-Battani. Mereka mengembangkan sistem perhitungan astronomi yang lebih akurat. Hisab digunakan untuk keperluan astronomi dan kalender Islam, tetapi mereka masih tetap berpegang pada Rukyatul Hilal, tetap menjadi metode utama di dalam menentukan awal Ramadan. Jadi sejak abad ke-8 sampai ke-10 Hijriah Masehi, ilmu astronomi sudah berkembang. Tetapi sekali lagi para ulama-ulama dan cendekiawan muslim tetap berpegang bahwa tetap mereka memakai metode Rukyatul Hilal di dalam menentukan satu Ramadan dan akhir Ramadan. Jadi sekali lagi mereka mengatakan bahwa ilmu hisab adalah alat bantu untuk menetapkan apakah sudah masuk Ramadan atau tidak. Tetapi sekali lagi mereka tetap berpegang pada hadis, berpuasalah tak kala melihat bulan dan berlebaranlah tak kala melihat bulan. Kemudian di era ilmuwan muslim, yaitu abad ke-11 hingga ke-15, ilmuwan seperti Al-Biruni dan Ulugh-Beg semakin menyempurnakan metode hisab, sehingga hisab mulai diakui sebagai alat bantu dalam prediksi awal bulan Hijriah, meskipun sebagian besar umat Islam masih mengandalkan rukyat. Jadi sekali lagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, mereka semakin menyempurnakan lagi ilmu astronomi metode hisab, tetapi lagi-lagi umat Islam masih tetap mengandalkan metode rukyat. Kemudian di era kesultanan dan penyebaran Islam di abad ke-15 hingga ke-19, termasuk kesultanan Islam Utsmaniyah dan kerajaan Islam di Nusantara, ini mulai memanfaatkan hisab sebagai metode alternatif untuk menentukan awal bulan. Namun sekali lagi sampai di abad ke-15 rukyat tetap menjadi metode utama karena dianggap lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, di era modern begitu memasuki tahun abad ke-20 hingga sekarang, maka mulai awal abad ke-20 beberapa negara muslim mulai mempertimbangkan hisab sebagai metode resmi. Dan di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1950-an ke atas. Hisab mulai digunakan secara lebih luas setelah berdirinya Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengutamakan metode hisab di dalam penentuan awal Ramadan. Jadi sejak tahun 1950 sudah mulai di negara kita berbeda. Kadang berbeda di awal, berbeda di akhir. Kemudian di Muktamar Islam Internasional di Istanbul tahun 1978, mereka bersepakat dan mengakui pentingnya hisab sebagai metode ilmiah yang dapat melengkapi rukyat. Saat ini negara-negara seperti Arab, Malaysia, Turki dan Indonesia kemudian menggunakan kombinasi hisab dan rukyat di dalam menetapkan awal Ramadan. Sekali lagi kemudian mereka kembali ke dalil, karena ibadah harus didukung dengan dalil, di mana kata Nabi, berpuasalah tak kala melihat bulan dan berlebaranlah tak kala melihat bulan. Kemudian jamaah sekalian, ia menemukan jadwal salat karena selalu dijadikan patokan, sedangkan salat bisa dirukyat, bisa dihisab, ya. Gerhana bulan dan gerhana matahari sudah bisa ditetapkan, apatah lagi satu Ramadan. Jadi yang menemukan jadwal salat ini adalah Profesor Dr. Saduddin Jambek
Sehingga kalau ada daftar salat yang beredar, biasa beliau tanda tangani, itu sah. Dalam sebuah tulisan yang saya dapatkan jamaah sekalian, dalam buku Risalah Ramadan, dikutip pendapatnya Sadruddin Jambek, beliau mengatakan begini: metode hisab atau metode ilmu falak hanya dipakai untuk menentukan apakah pada tanggal itu betul-betul bulan terlihat atau tidak, tetapi tidak bisa dijadikan dasar untuk memasuki satu Ramadan. Nah, jamaah sekalian, kita kembali kemudian kepada dalil yang lain. Sebagaimana disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, puasa kalian ditetapkan tak kala mayoritas kalian berpuasa. Hari raya Idul Fitri ditetapkan tak kala mayoritas kalian berhari raya. Dan Idul Adha ditetapkan tak kala mayoritas kalian beridul adha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kemudian jamaah sekalian, di hadis lain Nabi bersabda, puasa itu pada hari kalian berpuasa, berbuka itu pada hari kalian di mana kalian semua berbuka. Demikian juga Idul Adha, kata Nabi, yaitu pada hari kalian semua berkorban. Lalu Abu Isa berkata, ini merupakan hadis hasan garib, dan sebagian ulama menafsirkan hadis ini dengan mengatakan sesungguhnya puasa dan berbuka itu bersama al-jamaah atau kebanyakan manusia. Sehingga Imam Tirmizi menyebutkan hadis ini dengan berkata bahwa para ulama menafsirkan bahwa maksud hadis ini adalah berpuasa dan berhari raya bersama al-jamaah dan mayoritas manusia. Yang dimaksud oleh Abu Isa Tirmizi adalah berpuasalah dengan pemerintah kalian. Kemudian diriwayatkan dalam kitab Hasyiah As-Sindil ala Ibnu Majah bahwa hadis ini bermakna, jadi Ibnu Majah pun menyimpulkan hadis ini dengan mengatakan perkara penetapan puasa atau hari raya bukan urusan individu atau urusan perorangan, tetapi dia merupakan urusan penguasa atau al-jamaah. Sehingga kata Ibnu Majah, bagi setiap orang yang mengikuti pemerintah mereka. Oleh karena itu, jika ada orang yang melihat bulan lalu pemerintah menolak persaksiannya, maka tidak bisa pendapatnya dipakai dan wajib baginya mengikuti pemerintah kaum muslimin. Kemudian jamaah sekalian, di hadis lain disebutkan, berpuasalah bersama pemimpin kalian dan bersama kaum muslimin lainnya di negeri kalian, baik ketika kalian melihat hilal dalam keadaan cuaca cerah ataupun dalam keadaan mendung. Ini pendapat Imam Ahmad. Lalu Imam Ahmad juga mengatakan, yadullahi alal jamaah, Allah senantiasa bersama para jamaah kaum muslimin. Jadi kita kembali jamaah sekalian, bahwa ada konsep berpuasalah tak kala orang banyak berpuasa dan berlebaranlah tak kala orang banyak berlebaran. Mana orang banyak di kalangan para ulama hadis seperti Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, mereka sepakat bahwa yang dimaksud dengan orang banyak di sini adalah pemerintah. Oleh karena itu urusan ibadah puasa bukan urusan perorangan, tetapi dia adalah urusan pemerintah. Jadi jamaah sekalian, kalau suatu ketika saya berkata besok kita puasa, lalu ada orang yang mengikuti saya, lalu saya keliru di dalam pendapat saya, maka saya berdosa dan orang yang mengikuti saya juga turut berdosa. Kenapa? Karena saya bukan perwakilan orang banyak. Kalau suatu ketika Wahda Islamiyah menyatakan besok kita puasa atau besok kita lebaran, sekalipun jamaah warga Wahda Islamiyah separuh dari penduduk Republik Indonesia, lalu orang mengikuti dan dia keliru di dalam penetapannya, maka semua jamaah Wahda Islamiyah berdosa dan orang-orang yang mengikutinya juga turut berdosa. Kenapa? Karena Wahda Islamiyah bukan representasi orang banyak. Tapi kalau suatu ketika pemerintah Republik Indonesia keliru di dalam penetapannya, maka yang menanggung dosanya adalah pemerintah. Kita rakyat terbebas. Apa permisalannya jamaah sekalian? Umar bin Khattab pernah memimpin salat subuh.
Selesai salat subuh baru Umar bin Khattab sadar, ternyata saya junub dan lupa mandi. Jamaah sekalian, sah tidak salatnya Umar bin Khattab? Tidak sah. Karena syarat salat adalah bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Umar pulang lalu mandi, kemudian dia mengulangi salat subuhnya, tetapi jamaah tidak mengulangi salat subuh. Jadi ini pertanda bahwa urusan ibadah, kalau suatu ketika pemerintah Republik Indonesia keliru di dalam penetapannya, maka yang berdosa adalah pemerintah. Nah, baik jamaah sekalian, bagaimana ketetapan pemerintah Republik Indonesia di dalam menetapkan satu Ramadan dan mengakhiri Ramadan? Tanggal 29 Sya'ban diadakan tim pemantau bulan, mulai dari Sabang sampai Merauke, dan yang melihat bulan bukan orang ecek-ecek ya, tapi yang memantau bulan adalah orang yang kapabel di bidangnya, terutama orang yang paham tentang ilmu astronomi dan para ulama yang turut memantau bulan, termasuk kita di Makassar. Kalau di Makassar di Pantai Losari kita lihat berkumpul semua orang-orang untuk memantau bulan. Apatah lagi di Jakarta, Pusat Badan Meteorologi dan Geofisika mengeluarkan alat canggih untuk memantau bulan. Kemudian di sebuah hadis disebutkan, tidak akan mungkin umatku sepakat pada sebuah kesesatan. Kira-kira dari Sabang sampai Merauke yang memandang, yang melihat bulan, ada di antara mereka sepakat bahwa bulan tidak terlihat padahal sudah ada yang lihat? Tidak akan mungkin, kata Nabi, umatku akan bersepakat pada sebuah kesesatan. Apakah pemerintah Republik Indonesia berhenti di situ? Tidak jamaah sekalian. Begitu matahari terbenam di waktu Indonesia bagian barat, maka pemerintah Republik Indonesia bersidang, melakukan sidang isbat, mengundang semua ulama-ulama, mengundang tokoh-tokoh yang kapabel di bidang ilmunya, kemudian semua ormas-ormas Islam diundang untuk ikut rapat menentukan apakah besok kita mulai puasa atau tidak. Kira-kira adakah di antara ormas-ormas dan ulama-ulama termasuk ahli di bidangnya bersepakat bahwa kita belum puasa padahal sudah masuk waktu puasa? Oleh karena itu jamaah sekalian, kesimpulannya bahwa puasa adalah ibadah, dan ibadah didukung dengan dalil. Sampai hari ini hadis itu masih tetap sah. Adakah yang menolak hadis bahwa berpuasalah tak kala melihat bulan dan berlebaranlah tak kala melihat bulan? Apakah hadis ini sudah tidak relevan? Kalau tidak relevan, berarti kita singkirkan. Kalau memang kita masih memandang hadis ini masih tetap sahih dan masih tetap relevan, maka kita kembali beribadah harus ikut dalil. Dalil yang kedua, berpuasalah tak kalau orang banyak berpuasa dan berlebaranlah tak kalau orang banyak berlebaran. Sehingga saya ingat betul jamaah sekalian, waktu sidang isbat, Ustaz Zaitun kemudian sudah hampir ditutup, beliau kemudian mengangkat tangan lalu dipersilahkan beliau bicara. Apa beliau katakan? Kami ikut keputusan pemerintah Republik Indonesia, sekalipun suatu ketika pemerintah Republik Indonesia menggunakan metode hisab, maka kami tetap tunduk kepada pemerintah Republik Indonesia. Karena dalil tadi, berpuasalah tak kalau orang banyak berpuasa dan berlebaranlah tak kalau orang banyak berlebaran. Jadi jamaah sekalian, dengan tidak kemudian dan kita saling menghormati, inilah pegangan kita. Jadi bagi kita orang awam di dalam berpuasa, kita tidak boleh ikut-ikutan, tetapi pendapat kita harus ditunjang dengan dalil yang ada. Jadi sekali lagi, berpuasalah tak kala melihat bulan dan berlebaranlah tak kala melihat bulan. Dan sekali lagi, berpuasalah tak kalau orang banyak berpuasa, beridul fitri lah tak kalau orang banyak beridul fitri, beridul adha lah tak kalau orang banyak memotong hewan kurban. Dan hadis ini sahih, kecuali kalau kita tolak hadis ini. Dan ternyata menurut sejarah perjalanannya metode hisab, semua para ilmuwan dan para ulama tidak menolak metode hisab,
tetapi hanya dijadikan alat bantu apakah tepat pada waktu itu bulan terlihat atau tidak. Jadi sederhana jamaah sekalian di dalam menetapkan satu Ramadan dan mengakhiri satu Ramadan. Beginilah perkembangan ilmu. Sekalipun kami di masa-masa dulu tidak percaya dengan pemerintah. Jadi tidak percaya. Dulu tahun 93 Pak, bukan 93. Iya tahun 93, saya ingat betul karena waktu itu saya menikah. Kita lebaran sendiri di PLN PLTU Teluk situ Pak. Kita lebaran di situ. Jamaah kita. Kemudian sekitar tahun 2010 kalau saya tidak salah, itu kita sudah dapat pengumuman ternyata Wahda Islamiyah lusa berlebaran. Subuh-subuh ada yang datang ke rumah, Ustaz Herman kita lebaran. Jadi saya sudah mengumumkan di masjidku bahwa lusa kita lebaran, ternyata Adi datangi, Ustaz kita lebaran hari ini. Terpaksa saya pergi ke rumah mertua saya, kemudian dari situ saya berangkat lebaran. Tapi sejalan dengan perkembangan pengetahuan jamaah sekalian, akhirnya kemudian kita kesimpulannya Wahda Islamiyah ikut pemerintah Republik Indonesia dengan dalil tadi, berpuasalah tak kalau orang banyak berpuasa dan berlebaranlah tak kalau orang banyak berlebaran. Jadi kita tidak boleh kemudian fanatik dengan pendapat kita. Suatu ketika sejalan dengan ilmu pengetahuan kita berubah, sebagaimana kata Imam Syafi'i bahwa semua orang bisa ditolak perkataannya kecuali penghuni kubur ini, ditunjuknya kuburan Nabi SAW. Sehingga beliau berkata kalau ada orang yang pendapatnya lebih benar dari pendapatku maka ikuti dia. Oleh karena itu bagi pengikut mazhab kita tidak boleh fanatik sepanjang ada dalil yang lebih kuat yang mendukungnya. Jamaah sekalian, di tahun 86 tatkala saya mulai tarbiyah, kita tidak salat tarawih sebagaimana orang salat tarawih hari ini. Kita tarawihnya tengah malam, sekalipun bolong-bolong. Iya. Jadi pas di samping rumah saya masjid. Jadi saya masuk salat Isya. Setelah selesai salat Isya saya keluar duduk-duduk di depan rumah saya karena kebetulan ibu saya buka warung. Jadi orang salat tarawih di dalam. Terus kemudian ada orang tidak ikut kita tarawih nak, sebab saya masih pakai pakaian salat, tidak ikut salat tarawih. Sudah itu bid'ah di dalam. Coba, ini sedikit ilmu tapi pura-pura jadi orang pintar. Begitu teman-teman sebagian kuliah di Libya, pulang kuliah, pulang waktu libur kita dikumpul lagi. Jadi kalau Ustaz Zaitun pulang dari Libya, kita dikumpul lagi belajar diundang. Begitu tembus Madinah, alhamdulillah pulang dari Madinah, kumpul lagi kita belajar. Datangkan ulama dari Madinah, kita kumpul. Kadang-kadang selama sebulan kita tiap hari belajar. Subhanallah jemaah sekalian, dengan perkembangan pengetahuan yang ada, kemudian kita sedikit demi sedikit merubah tata cara ibadah kita. Kita tidak fanatik dengan pendapat kita. Dan pernah suatu ketika wallahu alam ada ustaz kita ditanya, apakah di Wahda cara salatnya sama? Dijawab tidak sama. Maka kata ulama itu kalian menjalankan sunnah. Jadi tidak perlu kita sama cuma ibadahnya. Ada yang sedekap, ada yang tidak sedekap. Istri saya bersedekap, saya tidak sedekap. Apakah saya tanya istri saya, kenapa kau tidak ikut saya? Saya ini suamimu. Karena berbeda yang mentarbiyah dia. Ya. Jadi jamaah sekalian, di kalangan kita pun ada yang salat 2 rakaat tetap iftirasi, ada yang tawarruk. Karena memang dibuka peluang untuk itu. Apatah lagi di istiba dibuka jurusan perbandingan hadis. Perbandingan mazhab. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, kalau salat itu baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir duduknya iftirasi. Jadi tasawuf awal maupun tasawuf akhir duduknya iftirasi. Imam Malik rahimahullah baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir duduknya tawarruk. Kemudian Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menyelisihi dua pendapat ulama tadi. Kalau tasawuf awal duduknya iftirasi, kalau tasawuf akhir duduknya tawarruk. Imam Ahmad menyelisihi lagi Imam Syafi'i. Di mana kalau satu saja tasahudnya Imam Ahmad
Duduknya iftirasi. Imam Syafi'i tidak membedakannya. Namanya tasawuf akhir, baik satu tasawufnya atau dua tasawufnya tetap selalu duduk tawarruk. Jamaah sekalian, ternyata perbedaan di kalangan para ulama ini menguntungkan bagi kita. Ada jamaah saya gemuk orangnya, dia maksakan duduk tawarruk. Saya pas duduk di sampingnya, najepis kata. Woi, siksanya kulihat kosan tasawuf akhir begini modelnya. Saya bilang sama dia, Pak, salat itu yang nyaman selama masih ada dalilnya. Tidak usah kita duduk tawarruk, karena kita tersiksa, Pak. Jadi kita duduk iftirasi saja. Karena memang Imam Abu Hanifah berpendapat seperti itu. Ya, baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir duduknya iftirasi. Sekarang duduk iftirasi, nyamanlah dia. Jadi kita tidak boleh fanatik terhadap satu pendapat selama peluang-peluang masih ada dan masih ada dasar yang mendukungnya. Jadi jamaah sekalian, itulah pendapat kita orang awam. Sekali lagi pada kesimpulannya kita ikut pada pemerintah Republik Indonesia. Apatah lagi cara penetapannya bukan dipaksakan, tetapi melalui ruqyah, kemudian melalui sidang isbat. Saya kira demikian jamaah sekalian, sekedar pengetahuan yang saya baca. Mungkin berbeda dengan ustaz-ustaz yang lain, maka boleh kita bertanya, boleh kita berdiskusi, sehingga kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Alhamdulillah di Wahdah Islamiyah ini ada Dewan Syariah dan sudah terbagi-bagi. Ada yang menangani masalah muamalah, ada yang menangani masalah keluarga. Pokoknya kalau ada masalahnya antum bisa bertanya. Apatah lagi sudah ada di sini grup kajian hadis online, kita bisa bertanya dan saya lihat langsung dijawab. Jadi sekarang ini lebih memudahkan. Jadi waktu saya naik haji tahun 2012, kami dengan 38 mahasiswa yang datang dari Madinah, saya bertiga, Ustaz Iskandar, Ustaz Musri dengan saya. Kemudian pada hari Tarwiyah kita ngontrak rumah di Asisia. Tiap maghrib dan isya ada ceramah, kemudian diadakan dialog. Jadi diisi waktu itu oleh Ustaz Salihuddin Guntung, Ustaz Ahmad Hanafi. Terus ada pertanyaan pada waktu itu, ternyata beliau tidak bisa jawab. Bagaimana caranya? Dia hubungi 3 masyayikh. Dia tanya, ada pertanyaan begini Ustaz. Terus kemudian dia simpulkan dari jawaban yang ada. Oh, begini pendapat Ustaz. Sejak saat itu saya yang tadinya takut-takut membahas tentang fikih, pulang dari haji berani maka bahas fikih. Apatah lagi kitab hadiah Ustaz Zaitun dikasih sama saya waktu saya mengajar di Bulukumba, kitab fikih sunnah yang 12 jilid. Waktu saya minta izin, ada 2 jam saya berdialog, baru kemudian dia izinkan saya untuk ke Bulukumba. Tapi dia bilang, Ustaz Herman, coba cari buku di Bursa Ukhuwah, baru bawa ke sini. Kebetulan saya memang lama tertarik dengan fikih sunnah yang 12 jilid, cuma tidak ada uang untuk beli. Pas Ustaz Zaitun bilang, coba lihat, saya bawakan jilid 1. Bagus ini man, ambil. Nanti saya yang bayar. Wah, alhamdulillah. Saya ada itu kenang-kenangan beliau 12 jilid saya. Jadi begitu saya pulang dari Tanah Suci, saya sudah berani buka kajian fikih di masjid dekat rumah saya. Jadi saya baca saja fikih sunnah. Begitu ada pertanyaan, saya bilang, tunggu Pak Di, saya telepon dulu ustazku. Di depannya kata Ustaz Yusran, minta tolong ada pertanyaan begini. Di depan jamaahku ini sama Ustaz Rahmat, saya sering ganggu Ustaz Rahmat, Ustaz Yusran, Ustaz Barunida. Jadi kalau pernah suatu ketika, walau ini jawab keluarganya Ustaz Rahmat. Dia bilang, kalau ada teleponnya Ustaz Herman, cepat-cepat, karena biasa kalau di hadapan jamaahnya itu bertanya. Kenapa jamaah sekalian? Ternyata ini lebih meyakinkan lagi orang bahwa kalau kita memang tidak tahu, biar tidak tahu. Kata Umar bin Khattab, salah satu daripada ilmu adalah perkataan saya tidak tahu. Jadi jangan sotak-sotak. Jadi saya kadang-kadang biasa ada ceramah, saya langsung telepon Ustaz Barun, minta tolong, kayak ada orang yang bertanya, apakah orang yang memegang kemaluan itu batal wudu? Ya, apakah kemaluan sendiri dipegang, kemaluan orang lain, atau bagaimana hukumnya orang yang memegang kemaluan kita? Ustaz Barun waktu itu, batal wudu Ustaz kalau kita pegang kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, baik kemaluan anak-anak maupun kemaluan orang dewasa. Ternyata saya buka-buka kembali fikih sunnah, betul begitu penjelasannya, hanya saya belum baca. Jadi seperti itu. Jadi itu enaknya kalau banyak ustaz kita, alhamdulillah banyak anak-anak kita selesai dari Madinah. Jadi kita temui yang tidak mau belajar. Ya. Saya kira demikian jamaah sekalian.
Mungkin tidak ada pertanyaan ya, karena waktu Isya juga sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.